Kenapa ke video lagi, John? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang porting blok Mary King yang next spec 150 cc. Seperti apa bloknya? Ini kita memakai blok YP1 toko. Ini tanpa kita ada melakukan pemapasan atau tambah daging di bagian bibir atas blok seher, semua masih standar. Sekarang kita memakai OS cepek, diameter piston Ninja, diameternya sekitar 60 mili. Hasil porting kita padukan dengan RG Sport atau RGV 150 cc go spotnya, salurannya, dan saluran kita padukan dengan seperti Eric Jet buat yang ini, guna menambah saluran masuk di mesinnya biar posisi top speed nggak kekurangan BBM di ruang bakar primer. Dan bentuk portingnya seperti ini, semua arah BBM kita arahkan yang bagian lubang transfer ke garis belakang, dan lubang transfer besar dia nyemprot ke bagian atas lubang bospot. Di situ kita banyak melakukan ubahan dari lubang transfer besar, transfer kecil, dan bospot. Melakukan perubahan durasi buka tutup dari setiap lubang. Dan untuk lubang buang kita mengambil lebar di angka 42 mili atau 40 atau 41 ya, kalau itu mah tergantung ya, tergantung selera. Tinggi lubang buang nggak terlalu ekstrim, karena dengan stroke yang tinggi kita hanya merapikan aja. Nah, seperti itu kondisi lubang transfernya, lubang buang juga. Kalau kita lihat dari bagian belakang arah lubang knalpot, bentuknya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari bawah, bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat dari kamera ya agak tertipu dikit dengan bentuk lubangnya, lubang buang. Semua arah-arah dan sudut-sudut tembakannya kita harus perhatikan dalam merombak atau porting dari blok tersebut. Apalagi dengan arah tembakan dari lubang bospot. Lubang bospot sangat berpengaruh penting. Lubang ini usahakan dia menyemprotnya ke bagian belakang, bagian depan dari squeeze, dari bibir squeeze.
biar bahan bakar yang segar nggak terdorong keluar. Ada juga yang bikinnya dia nembaknya ke sini, ke bibir squeeze yang belakang. Jadi bahan bakar yang segar yang keluar dari lubang transfer kecil, lubang transfer besar, itu dia ikut kedorong keluar ke lubang knalpot. Fungsi lubang ini dia untuk mendorong sisa gas buang. Jadi jangan sampai gas segar itu ikut terdorong keluar. Di situ cara kerja dari lubang pospot ini. Jadi nggak perlu terlalu besar, terlalu ekstrim. Bahkan ada juga yang bagian ini lubang pospotnya bagian sini di porting dalam. Nah, kalau di porting dalam itu gimana ya, dia banyak kekurangannya ya, soalnya posisinya dia nembak tekanannya itu ke depan, ke arah lubang knalpot, bukannya ke atas lubang knalpot. Nah, dari situ terus bagian membran ini yang kita lubangin. Ini tujuannya biar bahan bakar yang sebagian masuk ke dalam lewat lubang kacamata piston, yang sebagiannya lewat crankcase. Nah, dari sini bahan bakar bisa masuk sebagian ke crankcase, sebagian ke dalam kacamata piston. Dan bagian sini kita kasih jalur untuk BBM ngalir ke samping. Nah, ini bagian sini untuk ngalir ke crankcase bawah. Jadi semua prinsip kerja dari mesin motor 2 langkah sebenarnya bisa kita pelajarin dengan memakai nalar. Seperti apa cara kerjanya. Kalau masalah untuk berhitung sih itu terlalu ini ya, itu menentukannya nanti kalau setelah kita udah paham arah-arahnya baru untuk berhitung. Dengan kita tahu arahnya, untuk angka-angka tepatnya nanti kita pelajarin dengan berjalan. Kita untuk setiap durasinya kita pasti bisa menemukannya, karena yang penting untuk menaikkan lubang transfer, lubang buang itu jangan terlalu banyak dulu, kita tambahin sedikit-sedikit kalau emang buat harian. Tapi kalau emang buat balap ya nggak apa-apa, yang penting dipatok di angka yang nggak merugikan mesin. Maksudnya kalau terlalu tinggi otomatis nanti di RPM bawah motornya lemes, di RPM atas motor dapat, istilahnya itu napasnya panjang di atasnya kalau lubang ini terlalu tinggi. Di situ efeknya. Jadi yang jadi catatan kalau kita porting block, kita harus tahu karakternya. Maksudnya itu karakter atau fungsinya itu motor buat harian atau buat balap. Jangan sampai kita porting block 2 tak seperti Air King, fungsinya buat harian tapi kita porting ukuran buat balap kita masukin ke porting harian. Jadi kasihan itu yang punya motor, nanti pasti kelabakan. Satu, power di RPM bawah motor kurang. Kedua, BBM pasti jelas banget berkali-kali lipat borosnya. Nah, di situ yang kita bicarakan tadi, mudah-mudahan saudara dan subscriber semuanya bisa mengerti sedikit, walaupun kita hanya mengulas sedikit, karena mumpung ini kerjaan kita juga lagi longgar, kita bisa berbincang-bincang ke arah situ. Kadang kalau lagi kerjaan banyak
untuk bikin video atau bikin konten aja kagak sempet. Nah, di situ saya terima kasih banyak atas dukungan sobat semuanya. Nah, mudah-mudahan dukungannya semakin banyak dan kita bisa bikin konten yang lebih banyak juga dengan inovasi yang terbaru untuk perkembangan mesin 2 langkah, tentunya Air King Ninja Post One saya bikin stroke 57,5 dengan piston saya memakai 54,5. Piston masih pakai punya Post One. Jatuhnya cc nya sekitar 132, sekian. Kalau dibuletin sama dengan Air King 135. Ya alhamdulillah, motor sih tenaga sama Air King juga nggak jauh beda, karena dia mesin tidur otomatis ya beda di akselerasi aja ya. Cuman kalau untuk napas dan tarikan sama, malah entengan Post One-nya malah. Nah, kunci utama kalau Post One di kerekasnya harus kita rubah. Nah, di situ kita berbincang-bincang tentang sedikit ulasan mesin 2 langkah. Nanti ada waktu kita sambung lagi seperti apa porting selanjutnya. Nanti kita juga bikin blog buat Air King 150 cc yang memakai blok OB rekas standar Air King. Nanti kita akan ulas, mudah-mudahan kita bisa videoin dari proses awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.